Nabila? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia, Ibu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7, Ibu. Harinya? Hari Bulan apa? Mei, Ibu. 2026. Nah, anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kalian belajar tentang apa? Belajar tentang Indonesia beragam, Ibu. Ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, kalian pernah membaca atau mendengarkan cerita nggak? Pernah. Apa? Pernah mendengarkan cerita apa? Mendengar cerita dongeng si Kancil. Iya, selain si Kancil. Dongeng rakyat Indonesia. Iya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangga menjadi anak Indonesia. Pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu memahami teks naratif dan mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur teks naratif yang meliputi orientasi, komunikasi, dan resolusi. Dan diharapkan kalian mampu memahami keberagaman identitas anak Indonesia. Selain itu, kalian juga mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan mampu menyusun teks naratif yang sederhana dengan baik. Jadi anak-anak, teks naratif adalah teks yang berisi cerita atau rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut berdasarkan urutan waktu. Nah, teks ini biasanya menceritakan tentang kisah nyata atau pengalaman yang baru kita lakuin, misalnya kayak kita habis berlibur ke rumah nenek, nah kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, itu kalau kita tulis itu bisa disebut dengan teks naratif. Nah, tujuannya untuk menghibur dan memberikan pesan kepada pembaca. Nah, tujuan teks naratif itu yang pertama untuk menghibur pembaca melalui cerita. Yang kedua, menyampaikan pengalaman atau peristiwa. Dan yang terakhir, memberikan pesan atau amanat. Nah, contohnya kayak cerita Paling Kundang, ada yang pernah dengar? Nah, itu ceritanya, dari cerita itu kalian dapat pesan apa? Kita tidak boleh durhaka dan orang tua, Ibu. Nah, ya, dari cerita Paling Kundang kita dapat pesan atau amanat kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, ciri-ciri teks naratif. Teks naratif itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berisi cerita atau peristiwa. Yang kedua, memiliki tokoh dalam cerita. Kayak tadi cerita Paling Kundang, tokohnya siapa aja? Paling Kundang, ibunya, istrinya, iya, betul, sama istrinya. Dan selanjutnya memiliki alur atau jalan cerita. Nah, alur ini ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya memiliki latar. Latar itu tempat kejadian dari cerita tersebut. Contohnya kayak di rumah, di kelas. Nah, kayak Paling Kundang itu latarnya ada di laut, kayak gitu. Terus di rumah ibunya, nah kayak gitu. Selanjutnya menggunakan urutan waktu seperti pada suatu hari, kemudian, dan akhirnya. Biasanya kalau di sebuah cerita rakyat pasti pertama-tama sebelum membaca pasti ada kalimat pada suatu hari. Nah, gitu kan? Nah, dan yang terakhir mengandung pesan dan amanat kayak yang ibu sampaikan tadi ya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur teks
cerita. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada struktur teks naratif. Struktur teks naratif terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Orientasi biasanya terdapat di bagian awal cerita. Kalau komplikasi merupakan bagian munculnya masalah dalam cerita. Biasanya kalau komplikasi itu berada di bagian tengah cerita. Jadi di tengah-tengah cerita itu mulai ada munculnya sebuah masalah dari cerita tersebut. Dan yang terakhir resolusi, yang berisi penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi di akhir cerita pasti ada resolusinya. Nah, jadi anak-anak, ibu ada cerita nih. Kalian lihat di buku kalian di halaman 3, coba kalian lihat ya. Nah, di sini ada soal cerita tentang Aku Anak Indonesia. Siapa yang mau membaca? Aku. Ayo silahkan, nanti gantian ya yang membaca. Ayo silahkan Mbak Andini. Nih. Dimulai dari ini ya Bu ya. Silahkan maju ya. Oh iya. Di sini aku mau bacain cerita tentang Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gemetar, dia menendang putri yang dia tulis pada jalan. Tahun rupanya tempat ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarga ini baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Sesampai di halaman sekolah yang indah, Mbak Linda layaknya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu karena harus ditemani orang tuanya di Kyoto. Dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak berani, jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur rambut. Ayah sudah bosan begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah dan berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang kaki di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyum lebar. Kamu pasti Hana, ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk untuk meletakkan tasmu, lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Ia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdekuk semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan mempersilahkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan gedung agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia.
Tapi di Indonesia dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar. Arjuna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana, menyanggah ucapan Hana itu. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana, karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah seperti Hana. Misalnya yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi apa yang membuat saya mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia. Sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan. Hana benar, aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia. Saud Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia? Lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu, kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia di sekolah lamanya. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir. Dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajarin kamu bahasa Jawa. Timpal Juna. Seketika teriakan kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela. Usennya dipasang tinggi, khas arsitek. Udah Bu, ganti yang lain. Ya, sini. Ayo silahkan, Mbak Nabila membaca. Nih, dari sini ya. Oke. Hana melihat ada kepala Mbak Nabila, botak. dari sini ya, dari sini. Iya. Gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau mengusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru. Jawab Pak Rizal dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia merupakan indera mata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantong-kantong berisi permen wagashi dan sisir suge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan sampai lupa namaku Juna." Sudah? Sudah Bu. Nah, terima kasih ya. Terima kasih anak-anak yang udah mau bacakan cerita. Nah, sekarang Ibu nanya nih, dari cerita tadi tokohnya siapa aja?
Kemudian orientasinya, orientasi tadi apa? Pengenalan tokoh, waktu, terus latar, ya. Terus komplikasinya, komplikasinya itu apa tadi? Permasalahan dari ceritanya. Terus resolusi, resolusi tadi penyelesaian masalah. Ya. Nah, dan yang terakhir nanti kalian tulis siapakah tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian yang nomor 2, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. Sampai sini paham? Bu ini nanti maju. Ya, nanti kalau udah dipresentasikan ya. Ada yang kesulitan nggak? Nanti Bu. Saya bisa Bu, nggak perlu Bu. Oh, Levi bisa. Udah semuanya? Udah Bu. Siapa yang mau maju? Ayo silahkan Mbak Nabila. Dari yang itu ya Bang. Iya. Nah, yang orientasi ini di paragraf yang pertama, yaitu pada suatu hari Rani pindah ke sebuah sekolah baru di kota. Di kelas barunya Rani bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang berasal dari Jawa, Bali, dan Papua. Mereka memiliki cara berbicara dan kebiasaan yang berbeda-beda. Terus yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasinya di paragraf yang ketiga dan keempat. Saat pelajaran berlangsung, guru memberikan tugas kelompok. Rani satu kelompok dengan teman-teman yang berbeda daerah. Namun, Rani merasa kesulitan saat berdiskusi karena perbedaan bahasa dan cara bicara. Dia juga merasa malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Teman-temannya menyadari hal itu. Mereka kemudian berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik agar semua bisa saling memahami. Mereka juga saling membantu dan menghargai pendapat sama lain. Yang akhirnya yaitu resolusi. Resolusinya ada di paragraf terakhir. Akhirnya Rani mulai merasa nyaman. Ia menjadi lebih berani
belajar pada pagi hari ini. Dikerjakan secara mandiri ya, nggak boleh kontak temennya. Bu, ini ada lagi nggak? Enggak. Nanti kalau udah dikumpulin ya. Udah Bu, udah. Aku juga udah. Udah semuanya? Ini dikumpulin nggak? Oh iya, dikumpulin ya. Nah, pada pembelajaran hari ini apa aja yang kalian pelajarin? Teks narasi. Iya, teks naratif. Terus, cerita. Iya. Alur. iya tokoh, alur. Terus, Amanat. iya amanat. Iya latar. Amanat tadi apa? Kesan dalam Kesan sebuah dari cerita. sebuah cerita. Kalau tokoh, Pokoknya itu yang berperan di dalam cerita. iya. Terus, teks naratif tadi apa sih? Narasi itu merupakan yang berisi cerita dengan struktur yang jelas, Ibu. Iya betul. Jadi teks naratif adalah teks yang berisi cerita dengan struktur yang jelas. Jadi udah pada paham ya pada pembelajaran pagi hari ini? Sudah,